Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya ini, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat sore hari ini kembali kami datang Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Dan sebelum kami menyerahkan ibadah ini, kami menyerahkan diri kami, hati kami terutama kepadamu. Biarlah Tuhan menguasai hati, pikiran, pandangan kami, untuk kami bisa beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan, kami menyadari di saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu ibadah kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang saat ini bertugas dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, mulai hamba Mas Didit Grace yang memainkan musik, Tuhan juga yang menjalankan kamera atau rekaman ini, Tuhan juga kami serahkan ke tangan-Mu. Ya Tuhan yang menguasai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah ini dari permulaan hingga selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan melakukan pujian kita sebelum kita masuk firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 12, Sebab Dia Hidup. Sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Kau hidup, sebab Kau hidup, ada hari esok. Sebab Kau hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Kau pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Engkau hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia
Tuhan, Yesus mati tetapi dia hidup, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Mari kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan melakukan satu pujian dari buku NR nomor 149, Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kita bersama tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, biar setiap kehidupan kita merindukan selalu dalam bait-Nya, dan sampai bisa memandang wajah-Nya Tuhan lewat firman Tuhan. Benar Tuhan, itulah juga yang menjadi kerinduan hati kami, biar setiap kehidupan kami boleh senantiasa merindukan bait-Mu dan senantiasa tinggal dalam bait-Mu, sebab kami tahu Tuhan, di saat kami bersama Engkau dalam bait-Mu, kami merasakan sukacita dan bahagia serta damai sejahtera itu nyata dalam kami. Dan itulah sebabnya Tuhan, lewat ibadah ini terutama, di saat kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan membuka hati kami, supaya hati kami sungguh-sungguh di tempat kediaman Allah, dan sungguh kami boleh merasakan sukacita
dan damai sejahtera itu. Itu sebabnya urapilah firman-Mu dan urapilah kami sekalian dalam pengurapan daripada Engkau sendiri. Namun demikian tetap kami menyadari di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan pun tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar Tuhan juga senantiasa memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala, dimanapun hamba-hamba-Mu, gembala-gembala, Engkau tempatkan dalam penggembalaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Terima kasih Tuhan, dudukkan kami semua dengan baik untuk kami merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Di hari-hari ini kita masih diliputi rasa takut dan khawatir, was-was dan semua selaku. Dan ternyata perkembangan dari pandemi ini sungguh luar biasa. Dan itu sebabnya bagi kita, biarlah di hari-hari ini kita juga tetap menjaga hati kita, supaya hati kita tetap fokus kepada Tuhan, dan tetap kita meyakini bahwa kita dalam lindungan Tuhan. Ya, dalam lindungan Tuhan, ini harus menjadi keyakinan kita. Jika kita yakin bahwa Allah itu pelindung kita, maka pasti Tuhan akan nyatakan perlindungannya, nyatakan pertolongannya kepada kita semua. Sebab menyadari di hari-hari ini kita bisa melihat banyak orang bingung, stres, ragu. Dan itu memang sudah tertulis dalam Alkitab, dan itu seharusnya tidak terjadi pada kita. Tetapi hal-hal yang demikian itu bisa terjadi pada siapapun juga, yang mengakibatkan, bahkan ayat mengatakan orang itu meninggal atau mati suatu oleh karena kecemasan yang menyangkut apa yang terjadi, yang sedang terjadi di bumi ini. Ini suatu fakta, kenyataan yang terjadi di hari-hari ini suatu. Sebab itu memang juga sudah tertulis dalam Alkitab. Dan itu sebabnya biar kehidupan kita senantiasa lewat firman Allah, lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini, betul-betul menggunakan waktu dan kesempatan. Dan apa yang terjadi ini saku, pasti semuanya itu ada maksudnya Tuhan, khususnya bagi kita orang-orang percaya yang hidup dalam penggembalaan Tuhan ini. Justru peristiwa-peristiwa ini untuk membuka mata kita betapa Tuhan itu akan menyatakan kuasanya ketika kita menghadapi situasi-situasi yang demikian ini. Itu sebabnya sebelum kita masuk dalam tema kita, saya akan mengajak untuk kita semua membaca dalam Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal yang ke-21, ini suatu peristiwa yang tertulis dalam Alkitab yang Tuhan Yesus sendiri menyatakan, dan ini biar menjadi suatu peringatan kepada kita untuk kita, setiap kita mewaspadai dalam hal ini. Lukas pasal 21 ayat 25 mulai ya sampai 28. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ya, kedatangan anak manusia. Sebelum kedatangan anak manusia itu, sebelum kedatangan Tuhan itu, saudaraku, ya muncullah banyak hal, saudaraku, bukan hanya ya apa yang terjadi sekarang ini, saudaraku, tapi dalam Injil yang lain itu justru munculnya pengajaran-pengajaran yang sesat untuk menyesatkan kehidupan kita. Tapi kita bisa melihat
Dalam ayat ini apa yang dia tunjukkan? Ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Ya, Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. ya, kita lihat di hari-hari ini tanda-tanda sewaktu-waktu nanti matahari, bulan, dan bintang itu tidak akan menyinarkan sinarnya lagi, saudaraku. Maka akan terjadi suatu kegelapan yang gelap, saudaraku. Bahwa matahari itu sendiri gambar daripada kasihnya Allah. Sewaktu-waktu kasihnya Allah itu akan diangkat, saudaraku. Kalau kasihnya Allah itu diangkat, saudaraku, maka dalam Injil Matius pasal yang ke-24, maka yang terjadi adalah kebencian. Kalau kasih itu diangkat, maka bumi ini penuh dengan kebencian dan pembunuhan. Demikian pula juga bulan, ketebusan. Ya, penebus itu, ketebusan itu, darah Kristus juga diangkat, saudaraku. Maka tidak ada lagi kesempatan untuk orang bisa bertobat. Bulan pun juga demikian. Roh Kudus, roh penolong, roh penghibur itu tidak ada lagi. Maka kesusahan-kesusahan itu akan menimpa dunia ini. Ini yang Tuhan tunjukkan, bahwa peristiwa-peristiwa ini justru terjadi menjelang atau sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Jadi deru ini, ya, deru ini bagaikan yang sedang kita hadapi, saudaraku. Nah, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru. Deru ini juga bisa, pandemi ini juga deru, saudaraku. Penyakit virus itu juga deru, juga dibarengi dengan gelora laut. Apa gelora laut itu, saudara? Ya, laut itulah air yang banyak. Air yang banyak itu menggambarkan masyarakat yang banyak, manusia yang di hari-hari ini mengalami suatu, ya, kebingungan, takut dan bingung, saudara. Dengan adanya pandemi ini yang kita bisa rasakan, belum lagi masalah ekonomi, masalah keamanan yang sedang terjadi di hari-hari ini. Sehingga bagaikan deru atau gelora laut itu, maka manusia itu bergolak di hari-hari ini. Jadi laut ini, gelora laut ini pergolakan manusia di hari-hari ini yang betul-betul mengalami suatu ketakutan dan kebingungan. Ini kita bisa rasakan. Ya, kita jujur, saudaraku, di situasi yang semacam ini, siapa nggak was-was, siapa yang nggak takut dan khawatir. Tapi kita punya Allah yang hidup, punya Tuhan yang hidup, punya pelindung, punya penebus. Dan itu sebabnya kalau kita ditunjukkan di sini, sahabat, tanda matahari nanti tidak akan bersinar, bulan dan bintang ini tidak bersinar. Dan sekarang Tuhan masih memberikan keleluasaan kepada kita, maka tidak ada alasan untuk kita tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan ini. Sebab ini sedang terjadi, akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut ini. Lalu kita harus di mana ketika hal semacam ini terjadi? Ya, ayat 26 lebih dulu. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Kita lihat, ini tertulis ini. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Ya. Di hari-hari ini, saudara sekalian, sebetulnya yang menjadi momok itu bukan soal coronanya. Memang itu seperti ini, seperti itu. Tapi justru kecemasan inilah yang membuat orang itu takut, bingung, dan bimbang. Dan akhirnya dia tidak lagi bisa percaya kepada Tuhan. Karena ketakutan ini, karena kecemasan ini, yang berkaitan dengan apa yang sedang menimpa bumi ini,
Maka ayat yang 20, orang akan mati. Mati bukan karena corona, bukan karena penyakit, saudaraku. Justru oleh karena kecemasan. Ya, ini rasa cemas ini itu sebabnya, saudaraku, ya pemimpin kita, Bapak Presiden Jokowi, dia menyatakan bahwa memberikan satu ya semangat buat kita, memberikan satu harapan bahwa kita tidak perlu berlebihan takut dengan corona ini, tapi justru yang harus kita waspadai adalah seringkali kita ditakutkan oleh kecemasan-kecemasan, bukan karena coronanya itu, Bapak Presiden mengatakan. Sebab corona ini, ya menurut data, 94% bisa disembuhkan. Ya, berarti yang membuat situasi ini tidak nyaman karena kecemasan-kecemasan yang sedang menimpa bumi ini. Sehingga orang tidak bisa beraktivitas, mau beraktivitas takut dan stres, saudaraku. Dan tidak sedikit karena stres itu imun menjadi turun, saudaraku. Maka masuklah penyakit itu, virus itu. Itu sebabnya biar apa yang disampaikan oleh pemimpin kita, ya presiden, sebab dia adalah yang dipercaya untuk memimpin negeri ini. Dan kita tahu lewat Alkitab bahwa pemerintah itu adalah wakilnya Allah di bumi. Ini juga memberikan satu semangat kepada kita untuk supaya kita tidak takut berlebihan, cemas berlebihan. Ini akan menghambat aktivitas kita, bahkan akan menurunkan daya tubuh kita, menurunkan imun kita, sehingga akan mudah nanti sakit penyakit itu akan mengganggu kita. Dan itu sebabnya kita melihat di sini apa yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan ini. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Ada apa di kuasa langit itu? Di langit itu tak ada apa, saudara. Ya, itu sama dengan penguasa-penguasa di udara akan goncang, saudara. Ya, dan goncangnya penguasa udara itu, setan-setan itu, saudara. Ya, maka akan justru mengganggu ya kehidupan manusia, termasuk juga kehidupan orang-orang Kristen. Ya, ini akan goncang. Ya, penguasa udara, penguasa langit itu akan menguasai, akan merasuk setiap kehidupan kita. Melalui mungkin juga bisa sakit penyakit, bisa roh ketakutan itu akan menimpa, membuat goncang kita. Goncangnya penguasa-penguasa di udara ini juga akan mempengaruhi kehidupan manusia. Tapi justru saat itu, bersamaan dengan peristiwa-peristiwa itu, maka apa yang terjadi? Ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, di saat bersamaan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, saat itu, itu sebabnya dengan apa yang terjadi ini memberikan suatu pelajaran kepada kita untuk kita dilatih oleh Tuhan untuk menghadapi masa yang lebih sulit daripada apa yang terjadi sekarang ini, Maka justru dikatakan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini kita lihat, Nah, itu sebabnya kalau kita tidak disiapkan mulai sekarang ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam ibadah dan penggembalaan yang Tuhan percayakan kepada kita, di mana kita digembalakan sampai tergembala, maka sewaktu-waktu kita akan ketinggalan. Ketika Anak Manusia itu menampakkan diri, dia menyatakan dirinya, maka kita akan ketinggalan. Terus, Mas. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah. Jadi ini kita ditunjukkan peristiwa demi peristiwa yang sedang kita hadapi.
Namun sampai puncaknya peristiwa itu, tampilnya manusia durhaka, antikris itu satu. Sekarang kita sedang dilatih dengan peristiwa yang ada ini. Sampai nanti munculnya manusia durhaka, itulah antikris itu satu. Kalau itu semua terjadi, apabila semuanya itu mulai terjadi, terus Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lah. Jadi ini biar membuka hati kita. Jadi peristiwa demi peristiwa ini, saudaraku, mau tidak mau kita harus lalui, harus menghadapi. Sebab masih ada peristiwa yang lebih daripada apa yang sedang terjadi sekarang ini. Tapi firman Tuhan Yesus mengatakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, ya, bangkitlah. Artinya, ayo kita ada satu respon. Bangkit. Jangan kita terus tertidur. Jangan terus kita bermalas-malasan. Kita tidak mau menggunakan waktu yang ada ini. Bangkitlah, harus bertindak. Jadi kata bangkitlah itu, kita harus segera bertindak. Ya, dan angkatlah mukamu. Untuk apa angkat muka? Untuk melihat, angkat muka untuk memandang hanya ke atas saja. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Artinya untuk supaya kita di saat semacam itu harusnya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memikirkan yang lain. Apalagi yang menyangkut bumi ini. Sudah saat itu bukan saatnya kita memikirkan apa yang ada di bumi ini, yang selalu juga mengganggu, mengikat kehidupan kita. Tapi Alkitab mengatakan, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Artinya supaya pandangan kita, pikiran kita hanya tertuju satu, hanya kepada Tuhan. Hanya satu-satunya di saat itu. Kita sudah nggak bisa terpikirkan yang lain. Dan itu sebabnya kalau ini dikemukakan, ini dibacakan, ini dicatat, ini ditulis, dan ini kita baca sekarang untuk supaya kita dilatih dan kita melatih diri. Untuk setiap peristiwa itu, kita ambil maknanya. Untuk segera kita bertindak. Untuk supaya kita bisa percaya. Mempercayakan diri, dari angkat mukamu. Ya, angkat mukamu untuk kita melihat ke atas. Untuk kita fokus, tidak terganggu oleh apapun juga. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Dan ikatan-ikatan semua yang selama ini mengikat kita di saat itu harus sudah terlepas. Angkat muka. Fokus kepada apa yang ada di atas. Siapa yang di atas? Dia yang sedang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa, yang akan segera datang. Dan disebutkan di sini, dia lihat pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Sebab saat kita memandang ke atas, dia sudah ada di sana, di awan-awan yang permai itu. Ya, untuk segera, saudaraku, memandang ke atas, kita bisa bertemu muka, memandang ke atas, sampai sewaktu-waktu kita bisa bertemu muka dengan muka. Dan kehidupan gereja Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan itu akan diangkat bersama dia. Dan setelah itu, baru bumi betul-betul akan dihukum. Kenapa sampai hari ini Tuhan belum datang? Belum menghukum dunia? Karena anak-anak Tuhan, gereja Tuhan masih ada di bumi. Kalau gereja Tuhan itu sudah diangkat, sudah disingkirkan, maka penghukuman demi penghukuman itu akan terjadi. 3 kali 7 hukuman itu akan menimpa bumi ini. 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor. Hukuman-penghukuman dari Allah Roh Kudus, Anak Allah, dan Allah Bapa
bertalu-talu itu hukuman. Itu akan terjadi. Tadi saya mengatakan, kalau Tuhan sampai hari ini belum menghukum dunia, baru mengingatkan dunia ini untuk segera bertobat dengan peristiwa-peristiwa ini, sebelum mengingatkan dunia untuk bertobat, memberikan kesempatan manusia untuk bertobat, saudara. Tapi sewaktu-waktu kesempatan tidak ada, maka betul-betul gereja diangkat, saudara. Ya, gereja disingkirkan dan setelah itu diangkat, saudara. Maka penghukuman itu pasti akan segera terjadi. Nah, bagi kita, saudara, bagi kita sekarang ini, ketika kita diperhadapkan dengan pasal dan ayat ini, saudara, ya, ayat-ayat ini, pasal 21 ini, saudara, ini sebetulnya dalam tanda dua loh batu. Dalam tanda dua loh batu, satu. Apa dua loh batu itu? Berbicara tentang kasihnya Allah. Berbicara tentang kasihnya Allah. Artinya untuk supaya di hari-hari ini kasih kita kepada Allah itu semakin hari semakin jelas, semakin nyata, sampai kita juga bisa mengasihi sesama kita. Dua loh batu ini bicara tentang kasihnya Allah. Di dalamnya ada 10 hukum. 4 hukum ini yang berkaitan dengan Allah, kasih kita kepada Allah. Dan loh batu yang kedua itu 6 hukum itu yang berkaitan dengan sesama. Kasih kita kepada Allah terutama, dan kasih kita kepada sesama itu juga harus menjadi nyata. Sebab sewaktu-waktu ketika kasih itu diangkat, maka manusia itu akan saling membenci, manusia itu akan saling membunuh. Itu sebabnya di hari-hari ini, biar segala peristiwa, semua peristiwa yang terjadi ini bukan membuat kita takut dan khawatir, cemas yang berlebihan, tapi bukan berarti juga lalu kita lengah begitu saja, bukan. Tapi kita waspada, tetap kita berjaga. Sebab itu salah satu yang Tuhan tunjukkan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, cepat bertindak artinya, dan angkatlah mukamu untuk memandang di atas, sebab anak manusia sedang ada di awan-awan yang permai itu, untuk segera mengangkat kehidupan gerejanya atau anak-anaknya, untuk supaya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan itu, ya, betul-betul mengalami suatu keselamatan yang sempurna. Sebab penyelamatmu sudah dekat. Artinya kita sudah bisa memandang dia. Kita sudah bisa memandang. Tinggal sesaat saja, sekejap saja, untuk Tuhan itu menyelamatkan kita. Dan kita tidak akan lagi mengalami setetesan air mata. Setetes pun air mata tidak akan kita alami. Kalau sekarang kita tetesan air mata, masih terlalu banyak hal yang membuat tetesan air mata terus keluar. Masalah, persoalan, dan macam-macam hal yang bisa membuat tetesan air mata itu. Tapi sewaktu-waktu kalau kita menyadari, kita bangkit dan mengangkat muka kita, maka betul-betul kita akan mengalami suatu pengangkatan dari Tuhan. Kita akan mengalami suatu kebahagiaan bersama Tuhan. Sebab kita tidak lagi berada di bumi yang penuh dengan kesusahan ini. Puji Tuhan. Lalu bagaimana kehidupan kita di hari-hari ini? Kita harus di mana di saat kita harus menghadapi situasi yang semacam ini? Saya akan bawa untuk kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Tempat kita harus di mana ketika kita menghadapi situasi yang semacam ini, saudara. Kembali kita baca ayat yang ke-34 dan 35. Injil Lukas pasal 10, ayat yang ke-34 dan ke-35.
Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Ya, Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. terus Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, Ya. lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. jadi tempat yang paling aman buat kita di hari-hari ini ketika kita menghadapi situasi dunia ini. Ya, situasi dunia yang membuat kita was-was, membuat kita cemas, takut, dan bingung ini. Maka tempat yang paling aman itu kalau kita ini dibawa oleh Tuhan, digiring oleh Tuhan, ya, ke penginapan, dan Tuhan sendiri yang merawat. Dia sebutkan ayat di sini, lalu ya, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Jadi tempat yang paling aman di hari-hari ini ulang-ulang saya menyampaikan ini. Tapi saya tidak akan bosan-bosannya untuk membawa sidang jemaat, untuk menyampaikan ini kepada jemaat, juga untuk diriku sendiri. Untuk kita, setiap kita, biarlah kita mau dibawa ke dalam atau dibawa ke penginapan. Sebab di saat kita dibawa ke penginapan dan dia sendiri yang merawat, ya, jadi pribadi Tuhan sendiri yang merawat, penginapan itu ada gambar atau menunjuk kandang penggembalaan, dan dia yang merawat. Kalau ada kandang penggembalaan, ada domba dalam kandang penggembalaan, tentu ada gembala. Bawa ke penginapan dan merawatnya. Gembala agung, dia itu gembala agung, merawatnya, melawatnya, dan disitulah tempat yang paling aman. Saya juga selalu mengulangi suatu kandang penggembalaan itu dalam susunan tabernakel itu terkena dalam tanda ruangan suci, yaitu bait suci. Dalam bait suci itu ada dua ruangan, yaitu ruangan suci dan ruangan maha suci. Ya, ruangan suci dan ruangan maha suci. Ruangan suci ya dengan ukuran ya panjang 20 hasta, lebar 10 hasta, tinggi 10 hasta. Dan ruangan maha suci 10 hasta panjang, lebar, dan tingginya. Ini semua mempunyai arti semua. Dan bait suci ini kalau kita berada dalam kandang penggembalaan, berarti kita ada dalam bait suci. Maka yang kita bisa lihat bahwa ruangan suci itu di ruangan suci itu ada 3 macam alat. Di samping ada 3 macam alat, di sana ada papan-papan jenang yang disaut emas luar dan dalam. Ya, itu semua ada pengertiannya. Panjangnya, lebarnya, tingginya, semua sudah ditentukan. Itu baru dindingnya itu, papan-papan jenangnya itu disalut dengan emas luar dan dalam. Dan tidak ada ya sedikit pun celah untuk angin itu bisa masuk. Rapat, saudara. Ya. Dan di samping itu, setiap dari alas dari papan-papan jenang ini terbuat dari perak, dari perak. Perak ini menunjuk ketebusan. Emas ini adalah perkara-perkara ilahi. Luar biasa. Dan kayu penaga yang disalut dengan emas itu adalah kehidupan anak-anak Tuhan. Yang dagingnya itu sudah tidak nampak sama sekali. Sebab sudah disalut luar dan dalam. Bukan hanya itu, maka di atas itu sedikitnya ada 4 tudung. Tudung yang pertama itu dari kain linen halus,
yang paling bisa dilihat itu warnanya linen halus, warnanya putih, suatu. Itu tudung yang pertama. Yang kedua itu kulit atau bulu kambing, itu tudung yang kedua. Ya, ini semua ada pengertiannya. Tudung yang ketiga adalah kulit domba celup merah. Dan yang keempat ada mina gajah atau lumba-lumba menudungi kemah suci itu. Jadi sebetulnya kalau kita berada dalam kandang penggembalaan itu, itulah yang saya katakan tadi, tempat yang paling aman. Tempat yang paling aman. Sebagai pelindung, sebagai domba atau jemaat itu dalam perlindungan Tuhan, dalam perlindungan Allah Trinitas itu. Ya, tudung iman, di situ ada. Tudung pengharapan, di situ ada. Itulah bulu kambing, tudung kasih, itulah kulit domba celup merah. Dan tudung yang paling atas, kulit lumba-lumba, tudung yang harus menanggung panas terik matahari, tudung yang menanggung dinginnya malam itu. Itulah yang namanya tudung yang tahan akan penghukuman. Apapun juga dia harus menang. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi yang paling tepat di saat gelora deru dan gelora laut. Dan tadi disebutkan yang membuat hati ini takut, was-was. Ya. Maka kalau kita berada di kandang penggembalaan, betul-betul kita dibawa oleh Tuhan. Semakin kita berada dalam kandang itu, semakin kita melekat dengan Allah Tritunggal itu. Saya mengatakan kalau kita setia dalam ibadah raya yang semacam ini, maka kita sedang bersekutu dengan Allah Roh Kudus itu. Nanti hari Rebo kita tekuni dalam ibadah PA, kita sedang melekat atau bersekutu dengan anak Allah. Dan hari Kamis dalam ibadah doa dan penyembahan, kita dilekatkan, kita bersekutu dengan Allah Bapa dalam kasih. Maka ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini untuk membawa kita, untuk melekat semakin hari, semakin melekat dengan Allah Tritunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari-hari ini. Ya, itu sebabnya ayat ini, ayat 35 belum tadi? Ayat 35. Ya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, ya, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ya, puji Tuhan. Saya sudah sedikit menyinggung dalam PA, bahkan ibadah doa kemarin itu bahkan minggu saya sudah memulai 2 dinar ini. Yang saya sudah menjelaskan, dinar yang pertama itu adalah dinar, 1 dinar upah untuk orang bekerja di ladang anggur. Dan saya mengatakan dalam PA pun maupun di dalam ibadah doa bahwa Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Tuhan itu tidak pernah memanfaatkan kita. Dan Tuhan tetap dia konsisten dengan apa yang dia pernah janjikan kepada orang-orang yang bekerja di dalam ladang anggur. Dengan perjanjian 1 dinar sehari. Dalam Injil Matius pasal yang ke-20, yang kita sudah membaca, saya sudah menjelaskan ini. Jadi Tuhan itu tidak pernah merugikan kita. Kalau kita bekerja dengan sungguh, kita melayani dengan sungguh, Tuhan itu juga menyediakan upahnya. Tuhan sediakan 1 dinar. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau gitu sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, Tuhan sediakan upah. Kalau kita anak-anak Tuhan yang setia beribadah melayani Tuhan,
sebagai jemaat, Tuhan juga memberikan upah yang sama, yaitu 1 dinar upahnya kepada kita semua. Jadi dinar yang pertama ini adalah upah dari seorang pekerja, seorang yang mendapatkan kepercayaan untuk bisa merawat ini. Pemilik penginapan ini menunjuk kepada seorang gembala yang dipercayakan untuk menggembalakan sidang jemaat. Puji Tuhan, ya. Jadi pemilik penginapan itu menunjuk kepada seorang gembala yang dipercayakan untuk menggembalakan, dalam hal ini untuk rawatlah dia. Dalam 1 Petrus pasal 5, gembalakanlah domba-domba Allah yang ada padamu, sama. Kalau di sini rawatlah dia. 1 Petrus, gembalakanlah domba-domba Allah yang ada padamu. Seorang yang dipercaya. Ini bukan hanya menunjuk kepada gembala, tetapi juga pelayan-pelayan, imam-imam yang dipercayakan satu pelayanan. Ya, untuk supaya kita bisa menunaikan tugasnya. Dan saya mengatakan, kalau ini kita kerjakan dengan sungguh dan setia kepada Tuhan, maka ayat dalam 1 Petrus pasal yang kelima kemarin itu, dia sebutkan di sana, dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang keempat, ya, dia sebutkan, maka kamu, itulah gembala-gembala atau penatua atau pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kalau kita setia menggembalakan kawanan domba Allah yang Tuhan percayakan kepada kita, maka Gembala Agung mengatakan, maka kamu, ya ini tulisan dari Rasul Petrus, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi 1 dinar ini yang dipercayakan untuk yang pemilik penginapan ini, itulah gembala atau pelayan-pelayan Tuhan yang ikut dalam tugas penggembalaan ini. Ada penatua di sana juga. Maka disebutkan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini memberikan suatu semangat yang baru buat saya, buat penatua, buat pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam semua, bahwa Tuhan itu tidak pernah menipu kita, tidak pernah berhutang, tidak pernah ingin berhutang kepada kita. Nah, kalau kemuliaan, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu ini diberikan kepada kita, saudara sekalian, apalah artinya semuanya ini? Semua yang ada di dunia ini, sebagus, setinggi apapun juga pangkat derajat kita, sekaya apapun kita yang kita miliki, maka itu semua tidak akan berarti, sebab itu semua akan layu. Semua akan layu. Semua yang ada di dunia bukan akan, tapi sedang lenyap, sedang layu, dan menuju kekeringannya, dan menuju kepada pembakaran. Tapi sebaliknya, kalau mahkota kemuliaan itu datang dari Tuhan, jika Gembala Agung itu datang, maka dia akan memberikan mahkota yang tidak akan lalu. Nah, dari sinilah maka harusnya kehidupan kita yang ada dalam kandang penggembalaan, yang kita menekuni dengan jabatan-jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan, apapun jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau kita tekuni, kita sama mendapatkan mahkota kemuliaan. Sehingga seperti orang yang sedang mengandung itu, ketika anak itu lahir, maka dia akan melupakan semua sakitnya itu.
Kenapa? Sebab yang diharapkan itu sudahlah lahir. Maka segala sakit itu akan terlupakan. Maka apa yang terjadi? Sukacita itu yang akan terjadi. Artinya apa? Maka kalau kita bisa melihat ayat firman Tuhan ini, memberikan suatu semangat untuk kita bangkit, mengangkat mata, mengangkat muka kita melihat Tuhan yang sedang di awang-awang yang permai ini, suatu. Maka sesungguhnya segala kelelahan, segala masalah, segala derita yang sedang kita hadapi itu, maka Rasul Paulus mengatakan tidak sebanding. Ini dibaca Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-18 kalau tidak salah. Ya, ayat 18. Pengharapan anak-anak Allah. Pengharapan anak-anak Allah. Terus, Sebab aku yakin ini yang mengatakan Rasul Paulus. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Lah, ini sama dengan 1 Petrus pasal yang kelima tadi, ayat yang keempat. Kemuliaan mahkota kemuliaan yang tidak akan layu ini, saudara. Ini tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan zaman sekarang ini. Ya, 1 Petrus menuliskan, tapi Paulus juga menguatkan, memantapkan kita bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, kalau kita melihat semacam ini, suatu harusnya membuat kita menjadi kehidupan yang jangan gampang takut, jangan gampang cemas, jangan gampang putus asa, apalagi tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah, tinggalkan plan hanya karena sesuatu hal. Jangan. Ini tidak akan bisa kita dapatkan di dunia. Mahkota kemuliaan yang tidak akan dapat layu ini. Mahkota kemuliaan yang juga dituliskan oleh Paulus ini tidak akan bisa kita dapatkan di dunia ini. Nah, itu sebabnya kepada setiap kehidupan kita, biar mata hati kita dibuka. Ayo dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi ini. Dalam ibadah plan kita, dan kepercayaan kita nyatanya kita banyak menghadapi masalah dan persoalan yang seringkali terhambat oleh karena itu. Ayo kita bangkit, kita bertindak. Kita mengangkat muka kita. Kita melihat dia sedang di awang-awang. Lukas tadi mengatakan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kita sudah bisa melihat. Sampai sewaktu-waktu dia turun dia menjemput kita bisa bertemu muka dengan muka. Ini 1 dinar. Kalau kita 1 dinar upah untuk seorang pekerja, seorang yang dipercaya ini, kita bisa rasakan, maka kita akan merasakan. Lalu sekarang dinar yang lain. 1 dinar untuk upah seorang pekerja, yang 1 dinar ini untuk biaya. Dalam Injil Lukas tadi, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya rawatlah dia. Jadi merawat itu juga ada biayanya. Ya, 1 untuk makan. Jadi secara fisik, saudaraku, ya ketika saya tiup nama di rumah sakit, bagi saudara yang punya pengalaman ke atas rumah atau sakit di rumah pun juga dirawat begitu. Ketepatan saya di rumah sakit, saudaraku. Jadi ya, ada biaya perawatan yang menyangkut soal makanan atau obat-obat. Itu secara fisik. Ya. Nah, kalau demikian, kalau dalam kandang pengembangan apa? 1 dinar itu apa? Itulah biaya untuk merawat, untuk memberi makan dinar ini. Jadi ada biaya perawatan,
ada biaya atau upah kepada yang merawat, maka sekarang kepada biaya perawatan yang menyangkut soal makanan dalam kandang penggembalaan. Ya, 1 dinar. Dalam Wahyu pasal yang ke-6 kita akan masuk ke sana, saudara. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Ya, ini 1 dinar yang lain, saudara, ya, yang untuk biaya perawatan ini. Wahyu pasal yang ke-6. Ya, lebih baik dibaca ayat yang ke-5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, Ya, meterai. Jadi ini hukuman dari 7 meterai dari Allah Roh Kudus, saudaraku. Jadi ini hukuman yang ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, terus aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, makhluk yang ketiga berkata, "Mari." mari. Dan aku melihat, Ya, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, terus, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. terus. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, Ya, secupak gandum sedinar, secupak itu sama dengan, saudaraku, ya, nggak banyak sebetulnya, 1/4 gantang. Itu secupak itu. Jadi ini adalah takaran beras. Ya, jadi secupak itu ya nggak banyak, 1/4 gantang. Ya, itu suatu harga yang sangat mahal. Secupak gandum sedinar. dan 3 cupak jelai sedinar. Terus, Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi yang dimaksud dengan gandum dan jelai yang dihargai itu 1 dinar ini, saudara. Ini saya nggak bicara tentang ini dulu, bicara tentang gandum dan jelai. Gandum dan jelai ini adalah menunjuk kepada firman Tuhan. Dalam Wahyu pasal 6 ini, ayat yang ke-5 ini, tampilnya kuda hitam ini, saudara. Ini sebetulnya membutuhkan studi yang tersendiri, saudara. Ini sebetulnya masa-masa kesusahan yang akan terjadi, yang berkaitan dengan ekonomi, dengan yang berkaitan dengan soal makanan. Peristiwa ini terjadi, saudara. Ini masa-masa yang sangat susah dan sulit, yang harus gereja alami dan hadapi. Coba bayangkan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Sedangkan 1 dinar itu, tadi saya menjelaskan, upah orang bekerja dalam 1 hari. Kalau sekarang ya, upah seorang buruh, katakanlah, zaman sekarang ya paling enggak 100 ya, kurang lebih ya. Ya, kurang lebih 100 ya, 100 ribu. Coba di saat itu harga beras itu kalau kita kilokan, ini secupak di sini. Kalau 1 kilo itu 100 ribu, bukankah itu harga yang sangat mahal? Kalau sekarang ini harga 1 kilo berapa? Beras yang cukup bagus 12 ribu. Betul ya? Ya saya tahu karena memang ya suka belanja beras ya. Tahu. Ya. Sekarang ini yang kita bisa lihat, 1 kilo beras itu 12 ribu yang cukup bagus untuk kita bisa konsumsi. Tapi di saat masa kesulitan itu, maka disebutkan secupak gandum itu hanya 1/4 rantang saja. Itu 1 dinar. Ini menunjuk masa-masa kesulitan yang akan terjadi. Lah, apa yang kita hadapi alami sekarang ini, saudara? Secara fisik ya kita masih bisa membeli beras. Ada beras yang mahal, yang menengah dan murah, ya tergantung dari uang berapa yang kita punya. Tapi kita masih mampu untuk bisa membeli. Kalau gaji 100 itu ya masih bisa digunakan, lebihnya masih digunakan beli-beli yang lain.
Artinya sekarang ini sesungguhnya masa-masa kelimpahan, kesempatan untuk kita bekerja, kesempatan untuk kita bisa mencari. Nanti pada masanya, saudaraku, betapa sulitnya harga gandum itu, betapa sulitnya firman Allah itu untuk dicari. Bahkan sewaktu-waktu dalam kitab Amos kita mencari pun tidak mendapat. Nah, kalau sekarang ini kita berada di dalam kandang penggembalaan, kehidupan yang sudah dibawa oleh Tuhan dan penginapan itu dalam kandang penggembalaan ini, dengan berlimpahnya gandum firman Tuhan di hari-hari ini, biar kita manfaatkan. Sebab kita ingat, ada masa-masa kesusahan. Secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jelai sedinar harganya. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Nanti kita akan periksa kenapa Tuhan mengatakan janganlah merusakkan minyak dan anggur. Tapi saya ingin menunjukkan mengenai gandum ini. Ini sangat dibutuhkan. Gandum ini bicara tentang firman Tuhan yang menjadi makanan dalam kandang penggembalaan, yang menjadi kebutuhan dari setiap jemaat di hari-hari ini. Untuk supaya apa? Dalam cerita dalam Injil Lukas itu, untuk supaya kehidupan sidang jemaat digambarkan seperti orang yang sedang dalam perawatan jalan, sedang dalam lawatan Tuhan, dirawat oleh Tuhan lewat para gembala-gembala yang Tuhan percayakan ini. Biarlah setiap kehidupan kita betul-betul menghargai ketika Tuhan itu mempercayakan seorang pemilik penginapan, itu seorang gembala, dan melaksanakan tugas penggembalaannya. Dan Tuhan sudah menyiapkan 1 dinar untuk kebutuhan daripada pasien ini, daripada jemaat Tuhan ini. Tuhan yang memberikan. Yang memberikan gandum dan jelai itu, memberikan firman itu, Tuhan yang memberikan. Dan sekarang ini kita bisa mengalami suatu kelimpahan. Firman Allah masih bisa disampaikan dengan leluasa. Kita masih bisa membaca firman Tuhan sendiri lewat siaran-siaran, lewat dalam kandang penggembalaan itu sendiri. Masih kita berkhidmat. Tapi ingat, kita harus waspada. Kenapa itu diberikan? Untuk memproses kehidupan kita sebagai jemaat yang sakit, yang perlu dirawat ini. Tuhan lakukan ini untuk apa? Untuk memberikan sarana kepada kita sampai sewaktu-waktu kita sembuh. Dan kita tidak mengalami satu sakit penyakit lagi. Kita tidak mengalami persoalan-persoalan lagi. Karena Tuhan itu sudah melawat, sudah menjamah itu dalam kandang penggembalaan itu. Lewat ibadah PA, ibadah raya, ibadah PA, ibadah doa penyembahan ini. Tuhan melawat di situ. Tuhan melawat situ dengan limpahnya. Lebih dari itu, kita semakin dilekatkan dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, maka dari pihak kita, ketika kelimpahan itu terjadi, ini harus kita waspada. Sebab ada masa susah. Tampilnya kuda putih ini menunjukkan masa kesusahan yang menyangkut soal makanan. Makanan itu akan menjadi mahal. Ibadah itu akan menjadi sulit. Sampai sewaktu-waktu kita tidak bisa beribadah. Kita ingat zaman Yusuf, saudaraku. Zaman Yusuf
Kenapa dia diangkat oleh Fir'aun itu untuk menjadi penguasa Mesir, saudaraku? Sebab Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Roh Tuhan ada pada Yusuf ini untuk bisa menjelaskan mimpi daripada Fir'aun. 2 kali mimpi. 2 mimpi punya pengertian yang sama. Itu tampilnya lembu yang gemuk, saudaraku. Juga tampil juga lembu yang kurus. Yang kurus ini makan kepada lembu yang gemuk sampai habis. Lalu juga muncul juga bulir yang gemuk. Tapi yang kurus memakan yang gemuk. Ya, 7 lembu, 7 bulir gandum ini. Menunjuk apa setelah Tuhan itu? Ya, menunjukkan kepada Fir'aun, untuk supaya Yusuf bisa menjelaskan, Yusuf jelaskan bahwa 7 lembu atau 7 bulir gandum ini menunjuk 7 tahun. Masa 7 tahun. Lembu yang gemuk ini menunjuk kepada 7 tahun masa kelimpahan. Tapi dari 7 kelimpahan ini juga ada 7 masa kelaparan. Jadi sama. Kalau kita bisa melihat dari situ, ini menjadi sama. Nah, itu sebabnya ini menunjukkan kepada kita untuk di zaman sekarang ini, di masa-masa kelimpahan ini, kita harus tetap waspada. Kita masih bisa mendengarkan firman Allah dengan leluasa. Tapi ada saatnya masa kelaparan itu, masa kesusahan. Kalau dalam Wahyu pasal yang ke-6 ini, gandum itu menjadi mahal. Sekalipun menjadi mahal, masih bisa dibeli. Seperti hanya di zaman Mesir. Saat itu Yakub bersama anak-anaknya, kurang 1 Yusuf itu sendiri. Yusuf sudah di Mesir, sudah mendahului mereka. Dari Kanaan mereka harus ke Mesir untuk mencari gandum. Masih bisa didapatkan. Tapi sewaktu-waktu, kalau kita tidak menggunakan masa kelimpahan ini, dengan benar, dengan baik, ketika kita dalam kandang penggembalaan, firman Allah begitu banyak disampaikan kepada kita, dan kita tidak mengalami kuasa dari firman Tuhan ini, bahkan cenderung untuk mengkritik, cenderung untuk kita mengatakan muak, bosen, itu saja. Hati-hati. Hati-hati. Sebab itu pernah terjadi. Pernah terjadi ketika bangsa Israel ini dalam perjalanan untuk menuju Kanaan. Dia marah kepada Tuhan, marah kepada Musa. Dia katakan muak, roti hambar ini muak. Padahal itu Tuhan yang beri. Ini jangan sampai terjadi di masa-masa sekarang ini. Padahal Tuhan itu memelihara bangsa Israel. Memelihara di zaman Yusuf di Mesir. Tidak kurang-kurang. Juga Tuhan memelihara kita di zaman sekarang ini. Dengan 3 macam ibadah. Dengan ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan untuk kita ini. Inilah cara Tuhan untuk melawat dan merawat kehidupan kita. Ya, Tuhan tampil lewat firman-Nya untuk menyatakan dalam kandang penggembalaan di dalam firman itu. Dia menyatakan untuk menyatakan kekurangan kita. Itulah cara Tuhan untuk merawat kita. Jadi gandum dan jelai ini menunjuk firman Tuhan untuk sarana merawat. Kalau sekarang merawat untuk apa? Untuk supaya jemaat itu dipersiapkan oleh Tuhan. Sampai menjadi sembuh. Ketika dia datang yang kedua kali, dia menyempurnakan kehidupan kita. Dan kita diangkat oleh Tuhan. Lebih baik kita membaca. Ini sikap yang terjadi pada Israel.
orang-orang Israel dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21 kalau tidak salah ya. Bilangan pasal yang ke-21. Ya, pasal 21. Ya. Ayat yang keempat mulai. Ular tembaga. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, Ya, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, ya, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. ya. Bangsa Israel tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Terus, Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa Kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Ya, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Terus, Supaya kami mati di padang gurun ini. ya ini jadi bayangannya seperti bayang mati terus. Supaya kami mati di padang gurun ini terus. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Ya, dia lupa. Yang dia lihat itu roti yang sak gebok, sak bantal-bantal itu besarnya. Dia lupa bahwa Tuhan itu pelihara dia 40 tahun itu dengan mana yang turun dari surga. Kalau pagi. Kalau sore itu burung gemak itu, burung puyuh itu dia datang. Coba kan aneh. Coba kalau sudah cari burung gemak di sawah, sudah tangkap, dia lari nggak dia? Dia kan, wah, di burung gemak itu kalau saudara pernah jadi orang desa, ya, ngejar burung gemak atau burung puyuh itu, waduh, itu pintar sekali itu dia. Ya, begitu sulitnya. Tetapi bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel itu? Burung gemak tiap sore dia datang ke perkemahan itu loh. Kan hebat itu. Dia lupa. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Terus? Dan akan makanan hambar ini. Kami telah muak. Padahal Tuhan, coba Mas dibaca dalam kitab Keluaran pasal yang ke berapa itu? Pasal yang ke-16. Pasal ke-16. Nah, akan tunjukkan ini. Ayat 13. Pada waktu petang. Ya, pada waktu petang. Datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ya, terus? Ketika embun itu telah menguap, Ya. tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Terus? Sesuatu yang seperti sisik, Ya. halus seperti embun beku di bumi. Terus? Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Ya. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Ya, terus? Tetapi Musa berkata kepada mereka, Ya. Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Lah, Tuhan telah pelihara bangsa Israel ini. Tapi dia masih mengatakan, ya, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini. Jadi dia tahu kan, makanan hambar ini apa? Mana yang turun dari surga itu? Dia akan hambar. Dan kami telah muak. Ini yang terjadi, saudara. Dan ini jangan sampai terjadi pada jemaat Tuhan, pada anak-anak Tuhan. Ketika kita dirawat Tuhan dalam kandang penggembalaan ini, biar apa yang Tuhan berikan, sebab Tuhan sudah menyediakan daging dari burung puyuh ini, mana yang turun dari surga ini, saudara, dengan ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan. Artinya Tuhan itu tidak membiarkan bangsa Israel zaman itu. Tuhan juga tidak membiarkan manusia di zaman Yusuf itu. Artinya ketika masa kelimpahan terjadi, biar kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Sebab kita ingat akan ada masa kelaparan. Dalam kitab Kejadian itu tentang Yusuf. Dan di dalam kitab Wahyu ada masa kesusahan ketika penghukuman Allah itu mulai terjadi. Tampilnya kuda hitam, metre yang ketiga dibuka itu, terjadi kesulitan sandang dan pangan. Makanan menjadi mahal. Tapi dalam kitab Amos pasal yang ke-8,
tidak bisa lagi dibeli biar kita punya uang. Amos ini menubuatkan. Kalau Wahyu pasal 6 ini, biar harganya mahal, sedinar, secupak sedinar, saudaraku, ganda harga gandum. 3 cupak jelai sedinar, tapi masih bisa dibeli. Tapi dalam kitab Amos ini, Tuhan akan mendatangkan kelaparan, bukan gandum, bukan jelai, tapi kelaparan akan firman Tuhan. Ini nubuat, ini akan digenapi. Ini mengingatkan kepada kita sekali lagi. Tuhan sudah memberikan 1 dinar untuk kebutuhan kita. Tuhan sudah membayar, memberi untuk memelihara kita. Jangan sampai kita lalu mengkritik, lalu kita mengatakan muak, makan hambar ini gitu-gitu saja. Jangan. Kita hargai, kita ambil itu, kita kumpulkan. Kita membangun gudang. Zaman Yusuf, dia membangun gudang-gudang. Hati kita buka seluas-luasnya untuk menampung sebanyak firman. Untuk apa? Untuk menghadapi masa sulit. Sampai sewaktu-waktu ketika firman Allah diangkat oleh Tuhan, maka persediaan makanan itu tetap ada ketika masa sulit itu terjadi menimpa umat manusia. Sekali lagi buat kita, mengingatkan kepada kita betapa penting ya di hari-hari ini dalam situasi sulit ini, tapi kelimpahan firman itu masih melimpah untuk kita. Biar kita persiapkan hati kita, kita perluas, kita perlebar gudang-gudang hati kita untuk menampung sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Dia yang sudah memberikan. Dia sudah memberikan gandum itu. Dia memberikan mana itu kepada bangsa Israel. Saudaraku, untuk kebutuhan kita. Dia tidak pernah menipu kita. Tidak pernah membiarkan kita. Asal kita mau dibawa oleh Tuhan. Dan kita taat dan dengar-dengaran, saudara. Pasti Tuhan punya cara untuk memenuhi kebutuhan kita yang menyangkut yang rohani. Kalau yang rohani itu akan terpenuhi dan dipenuhi oleh Tuhan, maka kebutuhan yang jasmani itu sesungguhnya tinggal mengikut saja. Ayolah kita bangkit dan kita mengangkat muka kita, fokus kepada Tuhan dalam kandang penggembalaan itu. Yang pasti kita dalam perlindungan Tuhan yang kuat. Biar kecemasan kita, rasa bingung kita, rasa takut kita bawa kepada Tuhan. Saya yakin kalau kita semakin melekat dengan Tuhan Yesus Kristus, maka ketakutan, kebingungan, dan kecemasan itu akan bisa diatasi kalau kita bawa kepada Tuhan. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Dalam ibadah raya ini kita akan melakukan pujian dari NR 217. Biar kita menguduskan Tuhan dalam hati kita. Kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu.
atas. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Biar kita datang kepada Tuhan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, bersusungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Biar di hari-hari ini, biar kita banyak mengkuduskan Tuhan dalam hati kita. Sebab jika kita mengkuduskan Tuhan, sama dengan kita menempatkan Dia yang utama dalam hati kita, maka Dia sang pelindung itu, Dia sang pembela itu, tapi Dia juga sang penolong. Dia juga sang merawat kita, melawat kita, memelihara kita, akan nyata dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan dari atas sekali lagi. Nanti Mas Didit akan berdoa untuk kita semua. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Maha kudus Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus, Haleluya, kudus haleluya. Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Seluruh surga dan bumi menyembah Engkau. Haleluya, benar Tuhan. Karena memang Engkau yang layak untuk Haleluya, disembah. haleluya. Tiada yang lain untuk bisa kami Terima sembah kasih. selain daripada Engkau sendiri Terima Tuhan. kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya.
Engkau masih berkenan memberikan firman, Amin. bahkan sangat berlimpah-limpah atas kehidupan kami Tuhan. Biarlah ini kami manfaatkan untuk kami bisa mengisi hati kami sepenuh-penuhnya hanya dengan firman-Mu saja Tuhan. Sebelum datang masa-masa kesukaran itu Tuhan, Haleluya. Kau telah perlengkapi kami semua anak-anak-Mu dengan kelimpahan firman. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu itu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah firman yang sudah tersimpan dalam hati kami Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Ini dapat menjadi bekal bagi kami untuk menghadapi masa-masa kesukaran nanti Tuhan. Karena dalam firman-Mu Kau telah katakan Tuhan bahwa masa kesukaran itu akan datang Tuhan. Dan firman-Mu tidak pernah berbohong Tuhan. Kau pasti akan genapi itu Tuhan. Tapi sekarang Kau telah perlengkapi kami semua terlebih dahulu oleh kemurahan kelimpahan firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. untuk saat ini Tuhan. Haleluya. Kau telah memberi perpilihan terbaik bagi kami, yaitu kandang penggembalaan Tuhan. Haleluya. Itu adalah tempat teraman bagi kami. Haleluya. Itu adalah tempat ternyaman bagi kami untuk bisa mendapatkan firman-Mu pada saat-saat kesukaran seperti ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sehingga kecemasan itu Tuhan, kekhawatiran itu Tuhan tidak akan membunuh kami Tuhan. Tetapi mereka hanya ucapan syukur saja yang bisa keluar dari mulut kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Haleluya. memberikan urapan yang lebih lagi Tuhan, agar segala apa yang keluar dari mulutnya, perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan adalah benar-benar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk kesehatannya Tuhan, kiranya Engkau mau perhatikan Tuhan, karena hanya dengan kesehatan yang prima Bapak Gembala kami ini bisa menggembalakan kami domba-dombanya dengan baik. Terima kasih Ya Tuhan, terima kasih untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini kami belum bisa beribadah secara berjemaah Tuhan. Tetapi kemurahan-Mu tetap berlaku atas kami semua. Kau pilih kami satu persatu di rumah kami masing-masing Tuhan, dengan segala kelimpahan firman yang akan Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Itulah sembahyang doa dan ucapan syukur kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikianlah rangkaian firman Allah dalam ibadah raya ini. Untuk jadwal ibadah kita, nanti kita akan kembali hari Rabu suatu jam 5:30 sore dalam ibadah PA. Kita akan menggunakan waktu untuk kita belajar, untuk kita bertekun, sebab di sanalah firman Allah akan dibentangkan secara melimpah kepada kita semua, yang akan dilanjutkan pada hari Kamis. Waktu itulah ibadah doa dan penyembahan di hari-hari ini, yang apa yang didoakan tadi, kita secara fisik memang belum bisa secara berjamaah, kita berada di tempat kita masing-masing. Namun demikian jangan ini mengurangi niat atau mengurangi kerinduan kita untuk kita tetap rindu untuk digembalakan oleh Tuhan. Sebab itulah tempat yang paling aman di hari-hari ini, kita tetap dalam kandang pemeliharaan Tuhan. Maka di sana Tuhan akan melawat kita, mempersiapkan kita sampai kita bisa menyambut Dia ketika Dia datang yang kedua kali. Nanti kita akan berdoa untuk Ibu Lis Ayawela, satu yang saat ini berada di ICU, ya. Dia sudah masuk ICU ya, dalam perawatan. Biar Tuhan yang memberikan pertolongan yang ajaib. Juga saudara kita yang lain dalam kelemahan tubuh, juga Uti Kasim, kita juga selalu mendoakan. Juga orang-orang tua kita, banyak orang-orang tua kita baik dalam jemaat, juga yang saya layani di rumah-rumah itu juga masih ada beberapa 2 atau 3 tempat selaku yang kita layani, biasa kita layani, kita bawa dalam doa supaya dalam usia yang lanjut itu Tuhan tetap memberikan kesehatan yang baik. Selaku ini yang terpenting, sebab di masa-masa tua ini semua lemah dan semua kalau kita tidak selalu saling mendoakan, selaku bisa saja hal itu bisa terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kita yakin bahwa kita tetap dalam lindungan Tuhan.
Puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kembali mulai dari hamba bersama seluruh sidang jemaat-Mu yang ada domba-domba milik-Mu, jemaat yang sudah Engkau tebus dengan darah yang mahal biji mata Tuhan. Kami kembalikan kepada Engkau, biar Tuhan tetap menjaga, memelihara kami semua, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, bahkan orang dewasa sampai yang paling sepuh sekalipun, biar Tuhan tetap melawat mereka semua Tuhan. Yang dalam kelemahan tubuh, Putih Kasih, biar Tuhan memberikan kekuatan dan semangat yang baru khusus untuk Tante Lis yang saat ini berada di ICU RSI Wonokromo. Kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan jua yang memberikan pertolongan yang ajaib. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Biar Engkau kuasai tubuh, jiwa, dan rohnya supaya benar-benar tetap dalam genggaman tangan-Mu. Namun demikian, kuasa kegelapan yang coba mengganggu, merintangi, merebut dari anak-anak-Mu ini Tuhan kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sekali lagi jemaat-Mu yang di hari-hari ini membutuhkan pekerjaan, mencari pekerjaan Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan membuka jalan yang sudah bekerja Tuhan, baik di kota Surabaya, di luar kota Surabaya, bahkan di luar pulau, bahkan di luar negeri sekalipun. Biar Tuhan juga ada di sana, tak Tuhan jaga, lindungi mereka semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sekarang kami serahkan kehidupan kami secara pribadi, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan kami ke tangan-Mu. Biar Tuhan juga menolong kami semua, terutama Tuhan memberikan firman Allah kepada kami sekalian. Sekarang Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mungkin juga ada yang akan beraktivitas, akan beristirahat malam. Tuhan, kami kembali kepada Engkau, menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan kepada hamba untuk dikembalakan Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati, terutama membekali, memberkati dengan firman Allah untuk dibentangkan kepada sidang jemaat yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.